Kenapa orang suka berpura-pura? Because it's comfortable. Sedangkan kalau aku mengeluarkan diri aku yang sejujur-jujurnya, bisa jadi orang benci gitu kan. Orang gak suka, orang menganggap aku too much. When I was in the marriage, I thought that I was being me. Okay. But actually I was performing for him. Aku mencoba untuk menjadi istri yang dia inginkan. Meanwhile, aku tuh kehilangan diri aku. Di saat kita lagi membangun jati diri kita sendiri, kadang-kadang kita juga jadi struggle untuk bisa fit in di social situation. Terus kalau misalnya mismanagement tuh, kita bisa tersandung ke jurang kesepian. Loneliness itu kan bukan karena sendiri ya. Loneliness karena not being able to connect. Aku tuh merasa justru sangat sendirian justru waktu aku masih di dalam relationship. Kalau kita tidak bisa berdiam dengan diri kita di dalam kesendirian, kita juga gak akan bisa jadi bagian dari masyarakat yang berfungsi dengan baik. Karena kita tidak connect sama diri kita sendiri kan. Oke, kita menjadi diri kita apa adanya. Tapi of course authentic self gak semuanya bagus-bagus. Pasti ada parts-parts ugly, messy, chaos, dan kita juga harus bisa menerima itu. What if you are in a circle or you have an environment yang emang kamu gak pernah benar-benar bisa lepas? Mau gak mau adalah you have to manage it by setting boundaries. How do you do that? Boleh saya jawab dengan bahasa Spanyol? Aku tuh waktu anak aku lahir, aku tuh gak ngerasa nyaman didoakan semoga dia menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Anak itu kan tidak guaranteed untuk bisa ngembaliin cinta itu ke kita. Yep. Gitu. Hari ini kita hidup di dunia yang sangat performatif. Semua orang seperti sedang membangun versi dirinya yang paling layak dilihat. Kita perform intelligence, perform happiness, perform success, bahkan kadang perform healing. Dan ironisnya, semakin mudah kita terkoneksi secara digital, semakin banyak orang merasa jauh dari dirinya sendiri. Kita hidup di culture yang memberi reward kepada image. Siapa yang paling menarik, yang paling produktif, paling stimulating. Tapi di tengah dunia yang sibuk tampil, mungkin keberanian terbesar hari ini bukan menjadi sempurna, tapi menjadi otentik. Berani terlihat tidak selalu kuat, berani gagal, berani punya pendapat sendiri tanpa harus divalidasi. Dan mungkin di era di mana semua orang sedang perform, menjadi diri sendiri adalah bentuk rebel yang paling sunyi. Dan hari ini kita akan ngobrolin tentang itu bersama Syahnas Suhartono. Selamat datang di Sapio Pato. Welcome Ines. Hai, terima Syahnas kasih. Suharto. No. No. Thank you so much for emphasizing on that because no, bukan anak asing. Bukan anak-anak asing ya? Bukan. Tidak ada hubungannya. No. No. Enggak, ini karena kan jurnalis. Yang kita obrol nih sekarang sama jurnalis, pasti ada bocor-bocor geopolitik sedikit. Iya, nggak apa-apa, ya? itu bagian kamu sayang. Iya, aku bagian ini aja. Kamu yang self development, yang Iya. self gitu. Aku yang ini Iya. external situation. Betul, Gitu. menyeimbangkan. By the way, thank you udah mampir ke sini. Thank you for having me. Terima kasih udah mengundang. Udah lama melihat kalian di mana-mana nih di Serius? sosial media. Jadi ya pas ketemu, oke. Nice. We walk the talk nggak? Cukup walk the talk. Not only talk the talk ya. Enggak. Oke. Mari masuk lagi. Oke. Masuk lagi. Iya. Nah, sebelum kita ngobrol, kita mau biasa nih kita mau ngelatih teman-teman pendengar supaya bisa melihat value seseorang dan tidak terdistorsi sama apa yang dikatakan atau sama sikapnya melalui Ranum Kompas. Jadi kenapa kita bikin Ranum Kompas? Itu tuh tools untuk kita bisa kenalan beyond surface level. Oke. Jadi misalnya aku minum kopi, kamu minum kopi, sikapnya sama, tapi mungkin motivasinya berbeda. Gitu. Aku aus, kamu ngantuk. Nah, orang kalau mau connect, mau dating, mau temenan segala macam, kadang-kadang tuh terdistorsi sikap. Kadang-kadang sikapnya sama, dikirain cocok, padahal enggak. Atau sikapnya beda, tapi rupanya cocok loh di motivasi. Kamu suka lari, aku suka padel gitu. Beda sikapnya, tapi kita mau sehat bareng-bareng gitu. Jadi motivational value atau si Ranum Kompas ini jadi tools yang bagus. Nah, kemarin kan tadi pagi ya, ngisi ya. Hasilnya apa? Yang pertama 3 value teratas, self-direction, security, sama achievement. Oke, yang terbawah? Ambisius sekali sih. Iya. 3 value terbawah, benevolence, conformity, sama power. Oke. Oh, oke. Cukup terbayang dari itu bottomnya Iya. pas dari obrolan kita. Iya. Oke. Kira-kira Gimana? cukup menggambarkan nggak saat kamu ambil itu?
Cukup sih, cukup. Karena kalau misalnya aku ngeliat dari ini kan ada kayak apa sih stimulation, ada hedonism, achievement, tradition. Iya sih, kayaknya bener sih. Kayaknya hedonism nih nggak ada sama sekali bahkan gitu kayak Di tengah-tengah tuh Di tengah-tengah ya. Stimulation, ya aku kadang-kadang overstimulated. Tapi aku agak bingung power tuh paling bawah ya untuk aku. Kamu Padahal gak suka mendominasi orang? Enggak, kalau itu bener sih enggak. Cuman kayak kalau ditanya mau, do I feel powerful? I think I feel powerful. That's self direction. Oh gitu. Oh pantesan. Kayak aku makanya ngerasa power tuh ya udah. Iya sih aku nggak. Aku sangat egalitarian ya. Aku nggak pernah ngerasa diri aku perlu dipanggil Mbak, Kak, Bu. Itu kayak enggak. Buat aku enggak. You can address me with my name and udah nggak apa-apa gitu. Dari dulu aku mikir gitu. Dan kadang-kadang konflik gak? Ini bisa jadi advantage, bisa jadi disadvantage juga. Kan kalau di Kompas itu kamu self direction tapi ada security. Itu kan kayak kompas kan, sebenarnya kayak arah hidup gitu. Self direction ke atas, security ke bawah. Self direction mau desain hidup sendiri gitu kan. Security harus kayak anggapannya nih, stabilitas. Mau ngegas apa mau ngerem ya? Iya, that's me. Itu aku bener banget. Jadi bingung selalu ya. Iya benar, karena ya dengan stabilitas yang baik tentunya kan, maksudnya dengan kalau aku memiliki stabilitas yang baik, aku berarti memiliki self direction yang jauh lebih aman. Gitu kan, freedom gitu untuk melakukan apapun. Tapi kan ya itulah kehidupannya. Makanya pas tadi ini bilang, wah ini mah lu versi cewek nih katanya. Oh ya? Terus masa sih? Oh ya atasnya aku juga self direction. Achievement security. Oh oke. Gitu. Ketukar ya bagian. Iya, tapi bawahnya kamu ada benevolence kan? Aku benevolence agak tengah-tengah karena aku orangnya suka ngetim. Oke. Terus benevolence di bawah. Lone wolf. I am. Apalagi kayak the past 3 years kayaknya banyak banget deh yang mengadres aku dengan you're a lone wolf. Dan tadinya aku masih suka bilang enggak kok gitu. Tapi sekarang aku mungkin karena aku individualistik dari dulu ya, dan kayaknya 4 tahun terakhir karir aku sebagai penulis yang adalah sangat individualis baru benar-benar jejak kan gitu. Jadi aku benar-benar lagi menikmati rasanya bekerja sendiri, proses kreatifnya aku jalanin semuanya sendiri gitu. Even though ya pastinya kalau aku keluar dari bubble itu, aku kan juga masih bekerja sebagai buruh media ya sampai detik ini. Ya aku kembali lagi jadi diri aku yang sudah berkembang sampai security selama ini. itu. Because I need that stability gitu. Tapi akhirnya sekarang udah tahu turn on turn off-nya tuh kapan gitu loh. Oke, aku switch on nih bagian sini, aku switch off bagian ini gitu. Karena kan juga lucunya ini 2 pekerjaan aku tuh kayak berbeda banget, di mana yang satu tuh kayak aku sangat harus menjadi orang yang menjadi diri aku sendiri karena introverted sekali gitu ketika aku menjadi seorang writer. Sedangkan kalau aku nge-MC, aku jadi public speaker, itu aku harus kayak ngomong terus kan. Jadi emang hidup aku adalah swinging di pendulum yang cukup kayaknya cukup jauh ya, tapi spektrumnya gede. Dan ya udah, aku sih sampai detik ini masih bisa menyiasati dengan baik sepertinya ya, masih hidup dan masih ada di sini. Jadi I'm trying my best to stay sane. Jadi kayak proses healing juga salah satu cara untuk menikmati ini semua gitu ya. Benar. Ya itu sih dualism itu kan, maksudnya kita selalu kan ya ada di antara 2 hal yang memang saling menarik. Ya nggak apa-apa, dinikmati aja. Oke, sebelum kita deep dive ngomongin tentang temanya in a performative culture, being authentic is a form of rebel. Gitu ya. Sebelum kita deep dive ke situ, tadi kan bilang penulis nih. Nah, kita tuh kalau di podcast kita tuh suka support penulis lokal dengan menraktir teman-teman di sini yang bisa nulis 3 sampai 5 insight yang kamu dapetin dari episode ini. Terus kita pilih, nanti yang terpilih kita traktir bukunya Mbak Ines. Oh, ya. Bukunya Ines gitu. Thank you. Bukunya apa kalau boleh di-spill dikit? Aku saat ini punya 2 buku. Buku pertama aku judulnya Finding the Light in Me. It's a self-help book, self-development book.
itu menyenangkan sekali gitu, di dalamnya ada apa namanya part activity-nya gitu, bisa langsung ditulis-tulis. Dan yang kedua, it's a memoir, judulnya The Captain of My Flight Back Home. Itu tentang papa aku, kepergian dia, dan bagaimana aku membuat standar cinta, persepsi tentang cinta itu di dalam hidup aku. Oh, it's very interesting. Pas banget tuh, lagi love juga. Oke, jadi jangan lupa tulis 3-5 insight yang kamu dapetin. Cara milihnya gimana? Suka-suka kita. Ya. Very self-direction. Oke, pertanyaan paling fundamental yang mungkin cukup reflektif dan kamu boleh deep dive, nyelam sedalam mungkin di episode ini. Kenapa orang suka berpura-pura? Because it's comfortable. Terukur, nyaman, dan menurut aku kenapa orang suka berpura-pura, karena banyak ketakutan ya kalau menjadi diri sendiri gitu, diterima atau enggak gitu. Kan kalau standar kita berpura-pura itu berarti itu standarnya udah ketaker tuh, orang sukanya segini nih gitu. Jadi oke, aku akan tune in ke bagian situ gitu. Sedangkan kalau aku mengeluarkan diri aku yang sejujur-jujurnya, bisa jadi orang benci gitu kan, orang nggak suka, orang menganggap aku too much gitu. Jadi kenapa orang berpura-pura? Karena nyaman. Oke. Menurut aku. On the other side of pura-pura, menurut kamu what is the name of it? Dan kayak gimana tuh bentuknya kalau menurut kamu? Performatif ya. Kalau menurut aku sih hampir kita lihat selalu ya di kehidupan kita sehari-hari ya. Aku nggak bisa bilang kayak aku adalah orang paling otentik, nggak juga gitu. I don't think I'm that authentic as well gitu, karena ada beberapa keadaan mungkin yang memaksa aku, kayak misalnya aku lagi hosting TV gitu. Of course aku akan masuk ke dalam diri aku yang performer gitu kan. Karena apa? Karena memang aku lagi ngomong sama banyak orang. Aku nggak mungkin seenaknya ngomong, karena saat itu aku lagi ngobrol sama begitu banyak bagian dari masyarakat gitu. Aku harus menaruh diri aku dalam peran tersebut gitu. Tapi yang aku bicarakan, kenapa aku sering banget ngomongin tentang authentic self, dan when you find that person, the real you gitu, buat aku itu liberating banget. Ketika aku udah bisa menerima diri aku tanpa syarat, tanpa harus melakukan ini, harus melakukan itu gitu ya. Aku malah ngerasa, oh ya ternyata I deserve love, even if kayak aku belum nyampe ke sini, aku nggak begini, aku nggak begitu gitu. So itu yang aku sangat ingin orang sadari, ketika memang kita dicintai untuk diri kita, bukan untuk fungsi kita, bukan untuk siapa kita, bukan untuk apa yang bisa kita berikan gitu. Dan ya perjalanan untuk menerima itu ya tidak mudah, of course gitu. Kita harus benar-benar menerima diri kita dulu, baru orang lain bisa menerima kan gitu. So ya, dan buat aku banyak sekali orang yang masih stuck di bagian gue harus ke arah mana nih gitu. Karena ya itu, kita kan semua punya conditioned self ya. Ketika kita harus terus-menerus mencoba memasuki peran yang diinginkan gitu. Apalagi aku menjalani peran juga sebagai seorang ibu ya, itu kan juga banyak sekali tuntutannya gitu. Ya I guess perjalanan tiap orang beda-beda gitu. Cuman kita bisa lihat di hampir kehidupan kita sehari-hari selalu sih orang-orang yang memang masih nyaman untuk berada di kepura-puraan gitu. Aku pengen tahu mungkin cerita kamu momen di saat kayak wah kayaknya gue nggak bisa gini terus deh gitu. Itu lagi di momen apa? Atau itu gradually? I think it's gradually ya. Makanya aku nulis banyak banget mengenai proses ini gitu. Salah satunya juga dari relationship, my past relationship gitu. When I was in the marriage, I thought that I was being me. Okay. But actually I was performing for him. Okay. Gitu. Aku mencoba untuk menjadi istri yang dia inginkan. Yang selalu gigih, selalu memberikan segala-galanya gitu. Meanwhile, aku tuh kehilangan diri aku.
menjadi orang yang sangat fungsional itu ya banyak orang yang stuck di situ kan, tapi lambat laun kita kehilangan diri kita sendiri gitu. Apa sih yang sebenarnya gue suka? Saat itu gue tinggalin semuanya gitu. Saat aku berada di situ tuh, aku tuh lupa berkarya. Aku nggak nulis, aku nggak gambar. I even stop singing. Kayak that's just not me gitu. That was not me. Siapa tuh gitu? Ya nggak tahu gitu, itu siapa aku nggak tahu. Dan momen itu ya ketika aku lihat diri aku sendiri dan aku ngerasa this is not the life that I wanted gitu. I have no freedom whatsoever, dan ya di titik itu aku ngerasa oke, apa nih yang harus dibenahi gitu. Yang harus dibenahi adalah aku dulu gitu, datang dari aku dulu sendiri. Karena relationship kan mirror ya. Ketika kita belum nyaman sama diri kita juga nggak bisa memiliki relationship yang healthy, yang berkualitas gitu. Jadi aku kembali dulu ke diri aku, membereskan diri aku, dan menyadari kalau kenapa gue begitu, karena gue belum nerima diri gue padanya. Karena gue masih performing setiap saat gitu. So ya 3-4 tahun belakangan aku mencoba untuk rilis itu semua. Siapa aku sebenarnya gitu. Ya proses itu naik turun pastinya gitu. Ada banyak banget sides dari diri aku yang aku memang harus terima. Dulu aku merasa sebel banget. Aku dulu tuh gini, sesimpel aku dulu sering banget dikatain aneh. Dan buat aku itu tuh kayak pelecehan gitu. Kayak kenapa aku harus dikatain aneh gitu. Meanwhile sekarang aku mikir kalau gue nggak aneh, gue nggak akan ada di sini gitu. I am this weird quirky girl gitu, dan sekarang aku terima gitu. Dulu aku kayak jangan yang ngatain gue aneh ya gitu kan. Dan ya itu capek, aku kayak ngerasa ada di fight mode kan saat itu kan. Ketika aku tidak mau menerima sisi aku yang mungkin saat itu dibilang aneh gitu. Dan proses untuk benar-benar aku bisa nerima ya rasa-rasa aku yang wow, lo emang membingungkan dan gitu-gitu ya. Itu tuh ya naik turun banget gitu. Dan aku akhirnya bisa karena apa? Karena aku mencoba untuk hadir untuk diriku seperti teman. Jadi I no longer kayak live inside of here, tapi aku kayak memperlakukan aku nih sebagai teman aku. Nggak apa-apa kok Nes gitu. Kalau lagi capek nggak apa-apa gitu. Terus lebih ke no, you're doing good enough gitu. Ini already good enough gitu. Jadi aku ngomong sama diri aku juga lebih baik gitu. Jadi dulu tuh aku kayaknya suka jahat. Kalau belum beresin ini sih, kalau belum ini sih, jadi kayak hidup tuh boxnya tuh banyak banget gitu. Kayak harus aku tik satu-satu. Sekarang kayak well kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa gitu. Lebih santai. Di episode tadi kita ngobrolin, aku jadi keinget kita si Mbak Sita tadi tuh ada ngobrolin kayak 4 step role, 4 step kehidupan wanita gitu, dari yang remaja dia bilang virgin, terus jadi istri ya. Jadi istri, terus wanita career woman sama wise woman gitu-gitu. Nah kadang-kadang archetype ya. Iya kayak ya ada step by step gitulah, kayak 4 step kehidupan wanita gitu. Cowok juga ada lagi tapi kita spesifik ke sini. Nah di saat si yang 2 ini belum fulfill atau 3, salah satu yang belum fulfill yang bawah, terus dia udah menjalani peran yang di atasnya, itu berasa ada utang gitu. Kayak berasa ada utang. Nah aku mau ngerelatein sama ini. Waktu itu kamu nikah umur berapa? 25. Kamu ngerasa ada utang nggak sama your banget. Oke. Banget. Ya kayak terapis gue. Iya. Jangan cocok logi, jangan mulai. tapi justru maksud aku now that you mention it, kayaknya emang mungkin orang itu harus nyaman sama dirinya dulu sendiri dan nyaman untuk benar-benar sendirian dulu sebelum dia menemukan pasangannya. Karena aku itu menikah, aku bukan bilang ini kesalahan ya, enggak, no. He was my soulmate at that moment. Makanya aku punya anak, aku nikah sama dia gitu. But ya udah, hidup sudah berjalan gitu lebih jauh. Cuma saat itu tuh aku kan ketemu masih muda banget. Aku tuh ketemu waktu SMA.
Terus aku pacaran 8 tahun, terus aku langsung nikah gitu. Jadi aku tuh kayak pakai kacamata kuda gitu loh. Jadi ya aku bener-bener punya satu relationship yang aku jalani sepenuh hati dan aku mencoba untuk menjadi apapun meskipun ya aku terseok-seok gitu akhirnya gitu. Jadi mungkin itu terjadi karena aku belum kenal dulu gitu sama diri aku tuh sebelumnya gitu. Aku belum pernah ngadepin benar-benar bertahun-tahun yang mencari diri aku maunya apa sih, standar seperti apa cinta yang aku inginkan gitu, standar pasangan seperti apa yang aku mau, soulmate aku tuh harusnya gimana gitu. Itu tuh belum tahu aku gitu. Jadi ketika aku sendirian ini, aku benar-benar sendirian gitu. Karena apa? Aku mencoba banget untuk membayar hutang aku sama si Ines waktu kecil itu yang nggak pernah punya tahap eksplorasi gitu, tapi hanya langsung committed dan terusin jalanin gitu sampai seumur hidup gitu saat itu mikirnya. Jadi ya udah 3-4 tahun ini kayaknya aku bener-bener sendirian dan kayak nggak apa-apa lagi gitu. Aku belum ngerasa aku mau compromising kalau emang belum merasa he's worthy enough of my time gitu. Jadi aku kayak nggak apa-apa gitu. Yang lain kayak lu kapan punya ini? Aduh nanti dulu. Nanti dulu karena gue belum kenal sama diri gue sampai sejauh itu, gue bilang. Dan I already have a son. Dan punya anak itu kan juga sebuah peran yang cukup menyita waktu ya gitu. Jadi dia prioritasnya, dan ya udah aku menghabiskan waktu aku buat dia dan buat diri aku sendiri sekarang gitu. Jadi kebebasan ini sangat aku hargai karena aku bisa kemana aja yang aku mau sekarang. Aku bisa makan apapun yang aku mau sekarang gitu. Kayak oh my god, I'm still celebrating gitu up until now. Karena ya itu dulu aku selalu kompromi kan gitu. Jadi ya we'll see. Abis ini we'll see. Enjoy. No rush. Belum ada terpantik? Belum. Belum ada terpantik. Oke. Terus kita ngomongin authenticity gitu kan, authenticity. Sementara kita sebagai makhluk sosial. Yes. Tadi mungkin udah spill dikit perihal kayak pendulum dan spektrum kita berfungsi secara sosial. Tapi kalau misalnya bisa dibilang resikonya, nggak resiko ya seperti koin lah gitu kan ya. Di saat kita lagi membangun jati diri kita sendiri, entah itu membangun atau menemukan apapun itulah ya, individualitas kita. Kadang-kadang kita juga jadi struggle untuk bisa fit in di social situation. Betul. Terus kalau misalnya mismanagement tuh perihal pendulum itu dan spektrum itu, kita bisa tersandung ke jurang kesepian. Gitu. Banyak peers-peersku atau aku baca-baca di internet yang jadinya kayak mungkin kalau aku oversimplify kayak jadi hyper independence, tapi galak hyper independence, tapi di belakang dia sebenarnya lonely. Gitu. Aku mau tahu dong refleksi kamu di saat menjalani pendulum itu, apakah kamu pernah ngerasain kayak gitu dan kalau misalnya iya, gimana kamu menavigasiinnya? Oke, loneliness ya. I guess even though kayak aku individualistic sekali, of course ya I experience that loneliness. Loneliness itu kan bukan karena sendiri ya, loneliness karena not being able to connect. Iya. Aku tuh merasa justru sangat sendirian, justru waktu aku masih di dalam relationship. Tuh boleh nyanyi dulu di dalam keramaian itu lagu itu. Aku Nggak mas. tahu lagi. Lu Iya, aku pop juga culture-nya nggak tahu. nggak tahu lagu Dewa. Oh iya, oke. Enggak. Sorry Boys things. Mungkin kalau gue nyanyi Swifties dia mungkin baru ngerti. Oh gitu. Iya. Oke. Silakan lanjut. Sorry ya. Oke. Iya, kayaknya aku kalau bicara tentang loneliness, apa ya? Sekarang lucunya aku tuh waktu itu kan aku terapi cukup lama ya. Jadi during that process sampai kayak benar-benar beberapa tahun ini aku terapi terus gitu. Di dalam terapi itu aku bilang gitu kayak I feel lonely gitu. I feel now I have to do everything alone gitu. Yang lucu terapis aku tuh bilang ke aku, Nes, kamu tuh sebenarnya sadar nggak sih kamu tuh dari dulu sendirian, kamu nggak sadar aja. Terus aku trace back ke waktu aku kecil gitu.
Iya, aku tuh anak yang sangat individualistik. Aku main tuh sendiri gitu. Aku nonton sendiri, aku main sendiri, aku masak sendiri, aku main sama anjing aku. Dan aku nggak pernah sadar itu sampai disadarkan sama terapis aku gitu. Terus dia bilang, ya you've been alone all of this time and you're okay. Look at you gitu. Terus aku kayak, iya lagi. Dan loneliness itu tuh somehow jadi identitas diri aku gitu kan. Maksudnya aku emang sangat nyaman lagi gitu sendiri. Yang aku takutkan memang aku sempat takut sama hyper independence itu gitu. Tapi enggak juga ternyata. Dengan aku banyak baca buku, aku mencoba selalu untuk connect sama orang, ternyata orang masih tidak mendapatkan vibe itu ke aku ya, untungnya gitu. Cuman that loneliness somehow taught me a lot of things gitu. Bahkan aku justru sangat apresiatif terhadap keberadaan orang setelah aku menyadari that loneliness gitu. Aku sudah berdiam sama kesendirian aku. Aku sangat menghargai teman aku yang mau hadir dan connect sama aku gitu. Aku sangat menghargai orang-orang yang reach out gitu. Dan ya buat aku sih kayaknya sekarang kalau aku bertemu sama laki-laki, sosok laki-laki lagi nih, tapi laki-laki itu belum pernah melewati loneliness yang aku lewatin, kayaknya susah relate-nya gitu. Karena aku pun akan membutuhkan that depth yang dia dapatkan dari individuation process. Kalau dia juga tipe yang selalu berada bersama dengan crowd, I don't think we can connect gitu. Karena through that loneliness tuh kayak buat aku, it's clarity gitu. Aku bisa berpikir sangat-sangat clear tanpa ada noises dari luar. Jadi aku memang meditasi selalu gitu dan setiap tahun pergi ke meditation retreat. Jujur loneliness itu adalah bagian dari meditasi. Kalau kita tidak bisa berdiam dengan diri kita di dalam kesendirian, kita juga gak akan bisa jadi bagian dari masyarakat yang berfungsi dengan baik. Karena kita tidak connect sama diri kita sendiri kan. Kita tidak connect sama semua yang ada di samping kita gitu. Kita bahkan tidak connect sama alam gitu. Jadi kesendirian itu justru mengingatkan aku kita tuh gak pernah sendirian justru. Kita punya banyak banget energi di samping kita, doa, you wanna call them angels, spiritual guides, semua ada gitu di samping kita yang gak kelihatan kan. These forces tuh banyak banget gitu. Dan ya itu kalau aku gak bersama dengan orang yang juga menghargai keberadaan energi-energi yang tidak terlihat ini, kayaknya gak mungkin gitu. Karena kalau kita gak sendirian, kita gak tahu betapa kuatnya nih si semua yang ada di samping kita ini, bahkan kekuatan Tuhan gitu kan. So yeah, I guess I like this loneliness. Analoginya kayak kalau lu nggak bakal bisa ngelihat Milky Way kalau kebanyakan distorsi cahaya, polusi cahaya gitu loh. Lu nggak bisa ngelihat keindahan langit Milky Way itu kalau di sekitar lu nggak gelap. Betul. Gitu kan. Iya, dan kita kan manusia keseringan overstimulated ya, maksudnya kita nyari stimulasi terus gitu, nyari musik lah yang terus-menerus ada gitu, lampu dan lain-lain gitu. Tapi ketika semua itu surut, all we have is us gitu, dan suara hati kita kan. That's why aku kayak sampai detik ini sih merasa ya, kalau misalnya if ever I have another relationship, dalam nama Yesus nanti datang. Tapi aku merasa dia juga adalah harus menjadi orang yang bisa menghargai kesendirian aku. Karena tanpa kesendirian aku gak bisa connect sama diri aku gak bisa connect sama dia, aku gak bisa connect sama siapapun. Paham. Nah, oke. Nah. Sorry. Jadi gue tuh yang on track, dia yang impulsif. Gitu. Sengaja. Great team. Ngomongin soal loneliness, aku lagi mencoba berempati bahwa I think everyone has that feeling of feeling lonely, tapi mereka nggak pernah sadar. Lucky you gitu kan, waktu di terapi ada orang nih yang nyadarin kamu bahwa you know, sadar nggak sih lo tuh sebenarnya selama ini sendirian and actually you're okay gitu.
So sometimes being alone doesn't mean lonely gitu kan, maupun sebaliknya gitu. Even though in this loneliness kamu sendiri menemukan bahwa you know what, sebenarnya kita tuh nggak benar-benar lonely. There's a forces out there, teman-teman, doa, whatever it is gitu kan, yang akhirnya menyertai kita. Tapi anything changes nggak sih dari kesadaran kamu gitu ya? Maksudnya aku lagi berempati sama teman-teman yang sebenarnya mungkin selama ini mereka sendirian, they're actually lonely being alone. Tapi untuk admitting bahwa ataupun sadar bahwa iya ya gue tuh selama ini lonely ya, dan belum benar-benar bisa menerima situasi itu sampai akhirnya kalau di titik kamu kan kamu udah kayak you know what, I'm fine, I'm enjoying this gitu kan. Itu kan proses tidak mudah gitu sampai di titik itu gitu. Nah aku tuh jadi berempati dan aku kepikiran gitu, maksudnya aku pun pernah ada di titik kayak you know I'm feeling lonely, I don't know who to reach out to, I don't feel that I connect with anyone. Dan di momen itu kayak ada struggle sendiri dan ada proses sendiri sampai akhirnya kayak enjoying that loneliness dan akhirnya malah berdaya in that loneliness gitu. Nah kalau dari Ina sendiri, dari apakah ada memang shifting, I don't know, perspective, perception, feeling, sensation, whatever it is gitu ya, setelah emang ada kesadaran bahwa actually you've being alone at this time even though you're in the relationship, dan akhirnya malah membuat kamu terkoneksi dengan hal-hal yang lebih besar tadi gitu. Ya, mungkin banyak ya sebenarnya yang takut mengakui kalau dia sendirian gitu. Makanya mungkin banyak orang yang berpura-pura karena apa? They're trying to fit in. Meanwhile, kalau menurut aku dengan authentic self tadi gitu ya, kita benar-benar serius mencari diri kita sendiri. The price is this, being alone, dan menurut aku sih nggak apa-apa gitu ya, karena yang berteman dan yang mendekat ke aku justru orang-orang yang akan paham dan menghargai boundaries, menghargai diri aku apa adanya gitu. Dan kalau bicara tentang aku menyadarinya bagaimana, I guess it's a calling ya buat aku. Of course, we all trying to find love gitu kan. Gak mungkin aku bilang no, I don't need love gitu. I want love gitu. I want to be. Aren't we all gitu, kayak begitu ya. Tapi at the same time, aku pernah baca satu quote bilangnya gini, if your calling is higher, then your alone time is gonna be longer gitu. Dan ya udah nggak apa-apa gitu, karena during this kayak aloneness lah ya, aku bilang aloneness bukan loneliness. Aloneness ini banyak banget karya yang aku buat. Dan I guess aku nggak akan bisa channeling itu semua kalau aku harus menanggung mood ataupun emosi orang lain gitu. Jadi ya udah, mungkin memang calling ini untuk aku ada di sini, calling itu adalah untuk menulis banyak hal gitu. Dan ever since I published those two books gitu, banyak banget orang yang reach out ke aku kan, kayak I feel the same way, ini dan itu gitu. Dan kayak bener-bener penghargaan terbaik untuk aku adalah ketika orang datang ke aku dan bilang your book changed my life gitu. Itu buat aku kayak gila ya, gua yang sendirian di rumah cuman processing perasaan gua, orang lain bisa bilang gitu tiba-tiba dari karya yang gue keluarin dari tangan gue, yang aku yakin tuh bukan karya aku itu tuh memang mengalir aja gitu kan, karena I agree to be the medium. The message is out there, I say yes gitu, silahkan keluarin gitu kan, dan akhirnya dia keluar gitu dari aku, and that feeling is remarkable menurut aku gitu. Dan ya udah, if I have to pay that price with my aloneness, I guess it's okay for now gitu. Dan aku bisa ngomong apa gitu kalau Tuhan bilang, Nes belum nih gitu, belum saatnya lo punya soulmate untuk keluar gitu. Ya udah, so be it gitu. Kayaknya sekarang aku menjalani semuanya, bahkan maksudnya koneksi tidak hanya koneksi romantic relationship ya, pertemanan pun aku merasa begitu gitu. Aku nggak tipe yang akan please dong pergi sama gue nggak mau nih pergi sendirian gitu.
aku ngerasa kalau misalnya dia emang lagi nggak mau sama aku, perhaps I'm too intense gitu. Aku nggak tahu ya, maksudnya orang lain berpendapat apa tentang aku. Cuman aku nggak lagi mencoba untuk meyakinkan orang untuk untuk mau bersama aku gitu. Jadi friends juga kalau misalnya mereka nggak nelfon atau mereka nggak, Nes kita pergi yuk gini, aku kayak oh ya udah gitu. Mungkin dia lagi pengen sama teman-temannya dia yang itu gitu. Dan you know what, kayak jadi malah karena tidak ada syarat itu, teman-teman aku tuh nyariin aku banget gitu sekarang kan. Dan yang berteman justru yang bener-bener memang mencari aku untuk energi aku, bukan kayak pengen beken, bukan ngerti gak sih? Hal-hal seperti itu gitu. Jadi aku juga gak ngerasa aku dipakai gitu loh dalam quote unquote. Iya, Itu dieksploitasi. nggak transactional. Because they want me for me. They will love me for me gitu. Jadi pertanyaan aku justru maksudnya sekarang, orang-orang ini pastinya akan hadir. Dulu aku selalu bertanya gitu, orang-orang yang di samping aku tuh akan hadir nggak ya kalau misalnya one day gue jatuh gitu. But now I know teman-teman aku yang ada di sekeliling aku saat ini, they will be there. Karena tidak transactional gitu. Karena aku tahu mereka berteman sama aku karena energi aku gitu, bukan karena followers di Instagram, bukan karena aku begini aku begitu gitu. So those are the people that I cherish the most sih gitu. Dan menurut aku worth it ya punya teman cuman 5 daripada punya 10 tapi semuanya bohongan gitu. Jadi ya itu kayaknya aku kembali ya, nggak apa-apa juga kalau sendirian kadang-kadang gitu. Dan ya well just enjoy. Karena kadang kita harus jalan sendirian, mau makan di mana sendirian. Aku nggak kenapa-napa banget gitu, malah kadang-kadang enak banget makan sendirian tuh enak banget. Aku bisa kayak diem dengan buku aku, terus kayak waduh enak banget. Apalagi kalau udah jadi ibu ya, makan sendirian tuh enak banget sungguh. Sebuah me time yang Iya, sangat cherishable banget. banget. Kebayang. Aku mau lempar satu pertanyaan yang cukup reflektif dan mungkin agak philosophical or spiritual nih, kayak seru nih. Tadi aku kehook sama gestur kamu kayak oke gitu, kayak berkomunikasi atau connect sama higher being yang entah itu either, kadang-kadang kita juga mempertanyakan kita punya free will apa enggak sih sebenarnya gitu. Yeah, Ini to sorry ya kalau certain extent. agak itu ya agak Yeah. dalam. Tapi ya kadang-kadang kita kan in between yang kayak ya udahlah ya lihat universe mendorong kita kemana, tapi di satu sisi kita bisa ngontrol apa yang ada di hidup kita, tapi satu sisi lagi kita kadang-kadang life make us chaos something like that gitu kan. Kalau lo bisa kayak oke gitu, lo mau ngomong apa sih sama mereka atau dia gitu, kayak sama si yang grecokin hidup kita ini. Grecokin. At this point, I know for a fact that control is only an illusion. Ilusi. Nggak ada yang bisa kita kontrol gitu. Not even kayak gue berencana gitu beli kopi abis ini. Kalau tiba-tiba tumbler gue hilang gitu, atau tiba-tiba kopinya habis di bawah, nggak tahu gitu kan. Jadi for a fact aku tahu kalau control is only an illusion. Dan apa yang mau aku bilang banyak. Aku selalu berkomunikasi gitu. Lucunya aku tuh dari dulu spiritual gitu, tapi ketika aku berada dalam relationship yang very logical, aku tuh dipaksa untuk menghantam intuisi aku selalu. And that killed me banget gitu. Aku terbiasa untuk nyari inspirasi lewat mimpi gitu. Bahkan buku terakhir aku tuh tentang mimpi gitu kan. Tafsir mimpi. Tentang dari mimpi, bukan tafsir mimpi. Dari mimpi. Dan aku ngerasa kayak apa ya? Jadi aku selalu bilang, anak aku sempat nanya gini, Ibu, why do you pray every night? Because I wanna talk to God. Gue bilang gitu kan. But you also meditate. Anak aku nanya gitu kan. Yes, because I listen to God when I meditate. Jadi buat aku itu adalah dua hal yang harus berjalan beriringan gitu. Again, aku tidak ngomongin ritual agama ya gitu. Cuman di dalam pemahaman aku, malam itu aku berdoa karena I wanna say thank you to God untuk banyak hal. Bahkan mungkin aku berbicara aku ingin ini, aku ingin ini, aku ingin itu gitu. Dan
berbagai harapan aku sampaikan di dalam doa. Tapi ketika aku meditasi, aku berdiam dan aku observe. Dan disitulah biasanya aku menemukan banyak message. Disitulah aku belajar untuk mendengarkan dengan hati aku. Dan itu baru bisa aku lakukan jika aku agree mau menjadi channel. Aku agree aku mau menjadi medium. Aku agree untuk mendengarkan dia 100%. Gitu. Jadi aku sangat merasa kayak misalnya inspirasi gitu ya. Misalnya aku buat 2 buku ini, makanya tadi aku bilang mungkin itu higher calling gitu. Karena aku pernah baca satu hal yang David Lynch bilang. If any of you guys are Lynchian, I love Lynch. David Lynch tuh dengan transcendental meditation-nya dia pernah bilang ideas itu kayak ikan, fish gitu. Yang kita perlu lakukan adalah melempar jalannya. Nggak tahu ikan apa yang akan ketangkep. So, but if you agree gitu untuk menjadi si medium ini, those fishes, those ideas akan keluar lewat lo gitu, lewat kita. Jadi that's what I did gitu. Apa yang aku lakukan adalah mencoba agree ke apa yang mereka bilang gitu. Kalau emang mereka maunya aku kemana, silahkan diarahkan gitu. Dan akhirnya setelah aku benar-benar menjalani komunikasi yang aku bisa bilang tidak terlihat ini, aku ngerasa lebih nyaman, aku ngerasa lebih aman, aku ngerasa aku dijagain setiap saat gitu ya. 24 jam aku dijagain, aku gak pernah ngerasa sendirian banget. Dan I feel at peace banget sih gitu. Karena pun yang aku dengar tuh gak pernah yang negatif gitu loh. Yang aku dengar tuh selalu hal-hal yang manis, yang menenangkan aku gitu. Jadi ya kayaknya tergantung kitanya menengok ke arah mana ya gitu. So ya begitu sih aku merasanya pengalaman aku ini. Aku follow up lagi ya. Aku rasa ini akan reach out, connect sama teman-teman yang sefrekuensi sama kamu juga, yang orangnya intuitif banget dan di fase-fase yang mirip-mirip. Sempat overwhelm nggak sama that kind of inspiration? Karena kadang-kadang ya tung ting tung gitu kan. Pernah gak lo ngerasa kayak anjir nih banyak banget, gimana gue merealisasikannya, atau gue bikin prioritas gak ya, atau kayak pernah gak kayak gitu? Terus apa yang lo lakuin? Gue mau ngecek apakah fase kayak gini tuh sebenarnya cukup relate gak sih sama orang-orang lain? Tang ting tung ya. Biasanya kan kalau lagi connect gitu kan, terus tiba-tiba banyak gitu kan, tabnya banyak yang ngebuka gitu ya. Banjir gitu. Karena gue mengakui gue pernah kayak gitu, dan awal-awal gue struggle sama inspiration, karena banyak banget banjir kayak diguyur gitu, terus kayak ini gimana tuh. Nanti manifestasinya jadinya ntar ada yang kayak cukup bisa kayak milih-milih, ada yang bisa memang dari tergantung nih individualnya, bisa kayak gue prioritasin kayaknya ini dulu. Ada yang akhirnya jadi kayak agak stres. Iya, agak goyang gitu kan. Okay. Nah, lo tim yang mana nih? I don't think I ever get overwhelmed to that point ya. Intinya tuh aku kalau mendapatkan inspirasi tuh biasanya kayak misalnya nulis nih. Yang akan gue buat pertama adalah struktur. Jadi kalau strukturnya belum jadi, mungkin inspirasinya akan lepas gitu. Mungkin gue akan taruh di dalam notes dulu, kayak ide-ide aja gitu. Jadi prioritasnya itu. Ketika udah menjadi struktur, baru itu bisa direalisasikan gitu. Kalau buat aku gitu. Jadi kalau dibilang overwhelmed, masih ngantri sih, maksudnya ngantrinya rapi lah ya. Rapi. Ngantrinya masih rapi. Mungkin karena kamu ada skills nulis. Mungkin. Kayak Mbak Di kan juga kayak gitu kan. Kayaknya penulis-penulis tuh lebih punya capabilities untuk menstrukturkan inspirasinya deh, dibandingkan orang yang nggak biasa nulis gitu.
Karena waktu itu overwhelmed, akhirnya aku kayak beli buku gambar, gue coret. Aku nggak punya Bisa. ilmu nulis kan, jadi kayak ya udahlah abstrak aja gitu. Bisa. Atau kalau aku tuh kadang kalau misalnya overwhelmed nih, misalnya ya, wah gue lagi banyak pikiran gitu atau gimana. Biasanya aku switch media. Kalau aku lagi capek banget nulis, aku gambar. Kalau aku capek gambar, aku nyanyi. Gitu. Dan untuk semua nge-wrap up semuanya, aku pasti olahraga. Itu udah pasti. Olahraga tuh kayak udah daily kan selalu gitu. Jadi tergantung sih. Jadi fungsional aja gitu semuanya. Kalau misalnya aku udah mulai stuck dan merasa overwhelmed banget, gue capek, gue bosen, gue nggak tahu gue mau ngapain, I switch media langsung. Dan itu hampir selalu efektif sih. Gitu. Karena kalau aku gambar, kan fokusnya jadi ke guratan gitu. Sedangkan kalau aku nyanyi, fokusnya lebih ke lepasin aja gitu. Sedangkan kalau aku nulis itu lebih struktur tuh. Gitu. Jadi nggak tahu kalau buat aku itu works, tapi aku nggak tahu buat orang lain ya gitu. Jadi ya find your own craft gitu. Karena aku yakin banget semua manusia itu kan kita makhluk kreatif ya. Apapun yang kita lakukan tuh biasanya berkarya gitu. Apapun itu jadinya ya. Masak pun itu kan sebuah kreasi gitu. Kadang aku kalau emang mandek ya aku masak. Aku bikin kue, baking dan lain-lain, dan itu juga selalu uplifting ya gitu, kayak wah menyenangkan ya gitu kan. Atau main sama binatang. Hewan peliharaan aku tuh selalu menghibur banget sih. Ya. Ya harus cari channel untuk mensirkulasi itu ya, jangan kayak ditumpuk-tumpuk gitu ya. Enggak sih aku, makanya kayak kalau ditanya overwhelmed kayaknya enggak sih aku gitu. Dan again ya, connection itu juga kayaknya sekarang aku bisa compartmentalize. Ketika aku memang butuh ketemu orang, butuh connect, aku tuh ngomong sama orang tuh bisa kayak 2 jam. Aku gak mau lihat HP sama sekali gitu. I truly connect gitu. Dan itu juga healing banget menurut aku ya. Connections are healing gitu. Dan the right connections ya gitu. Jangan connection yang aku capek. Kadang-kadang aku sebagai introvert tuh kadang kalau keluar in social settings kan suka capek tuh yang kalau ngomongnya kayak apa kabar gitu tuh kayak pulangnya capek gitu. Tapi kalau benar-benar ketemu temen yang aku intentionally ketemu dengan rasa dan keinginan untuk connect, itu biasanya sangat-sangat membantu sih. Ngomongin soal connect. Ini authentic self ceritanya nih. Oke, ngomongin soal connection, karena menariknya gini, sometimes kalau kita being authentic itu ada proses individuation tadi gitu kan, sampai akhirnya mungkin jadi alone. Nah alone itu tuh bisa kayak punya beberapa cabang, either it's become loneliness atau misalnya kayak jadi lebih connect authentically gitu. Dalam perjalanan orang-orang menjadi authentic gitu ya, dan mungkin kamu juga bisa cerita dari pengalaman kamu sendiri, gimana sih kita bisa gain an authentic connection with other people gitu. Karena kalau tadi kan kita ngomongin authentic self kan, oke, kita menjadi diri kita apa adanya. Tapi of course authentic self gak semuanya bagus-bagus. Pasti ada parts-parts ugly, messy, chaos, dan kita juga harus bisa menerima itu. Dan sometimes kita juga harus let's say realizing, misalnya lagi ngomong sama orang terus kayak oh my god I feel insecure atau I feel overwhelmed gitu dengan apapun yang terjadi. How you manage that gitu. Di satu sisi kita mau menjadi authentic self, but also at the same time kita ada kebutuhan untuk connect. Berarti that connection, asumsiku adalah we need to connect authentically dong. Nah, how you define a authentic connection in your definition? Buat aku authentic connection itu cuma bisa kita miliki ketika kita udah jujur sama diri kita. Udah, sesimpel itu. Relationship apapun, connection apapun, itu basisnya adalah connection kita dengan diri sendiri kan. Fundamental sekali gitu. Ketika kita masih milih diri kita belum menerima kita apa adanya pun, maksudnya ini bukan cuman kayak oh iya ya kayaknya gue kadang nyebelin deh kalau gue ditinggal sama temen gue, gak cuman kayak gitu kan. Ini kan kita menerima kita dengan busuk-busuknya, dengan ketakutan-ketakutan dan semua hal yang ada di belakangnya gitu. Dan insecurity kita. Itu dulu sih menurut aku gitu. Kalau enggak, even if kayak misalnya kita vibing nih gitu, ya I think it's surface level aja.
sih gitu. I vibe with everyone gitu karena I'm basically a warm person gitu. Orang selalu bilang, oh ya, talking to you is very easy gitu. Of course gitu, because I'm conditioned this way. Karena aku memang terlatih, aku memang public speaker, aku memang pewawancara gitu. Of course, talking to me is gonna be very easy gitu for you to do. But underneath all that gitu, kita kan sebenarnya kalau misalnya kita mau benar-benar berteman gitu ya, kan nggak mungkin surface level aja gitu kan, kita harus masuk ke dalamnya itu gitu. Dan menurut aku yang aku benar-benar bisa connect cuman orang yang benar-benar bisa jujur sama dirinya gitu sih, dan insecurity dia dan ketakutan dia dan value yang sama gitu, core values yang kurang lebih mirip, yang nggak harus sama gitu, cuman itu dulu sih gitu. Ketika kita tahu, aku sih sampai detik ini kayak merasa aku susah connect sama orang yang mungkin lebih quote unquote mungkin apa ya, again mungkin lebih suka hidup di lifestyle yang glamour gitu misalnya. Aku sulit gitu, not saying that they're wrong gitu, karena memang industri di Indonesia seperti itu gitu. Ada orang yang memang keinginannya, kesuksesannya adalah material stuff gitu, dan I think it's okay gitu. You can have apa namanya, kamu boleh banget gitu memiliki keinginan untuk punya yacht. Cuman buat aku susah untuk connect dengan orang yang seperti itu gitu. Aku lebih suka connect sama orang yang mungkin lebih spiritual gitu, yang keinginannya adalah bikin shelter buat anjing dan kucing gitu. Jadi tergantung kan, ketika kita menerima diri kita, our authentic self, of course we know our core values gitu, and we can find the right people juga gitu. Jadi kalau misalnya memang kamu menghargai kesuksesan dengan punya misalnya 5M, ya kalau kamu jujur gitu dengan diri kamu, oke, emang gue tuh pengen kaya gitu, gue emang pengen kaya, and you will find the right people yang akan membuat lo kaya juga gitu kan. But what you need to do is you need to accept that, you need to know that, oke, emang gue tuh pengen kaya gitu. Dan ya itu hal yang pertama yang menurut aku, lo harus jujur banget dengan core values yang memang ada di dalam diri lo gitu. Dan jujur buat aku, setelah aku mengetahui core values itu, aku jadi bisa lihat pattern aku. Oh ternyata orang-orang yang keluar dari hidup gue adalah orang yang memang core values-nya terlalu jauh dari gue gitu. So ya, kembali lagi ke authentic self kan gitu. Sort of follow-up questions. Core values, because it's very interesting. Konteks sedikit, aku rasa teman-teman audiens kita juga lagi ikut mempelajari soal values. They have their own terms and definition. Kalau di kita sendiri, kita memediumkannya dengan Ranum Kompas salah satunya gitu kan. But before you take Ranum Kompas gitu, what are your core values? Then gitu, karena kalau misalnya tadi authentic connection comes from emang orang-orang yang satu value, satu spirit dan lain-lain gitu kan, berarti aku pengen tahu dong Ines yang kayak gini nih gitu, itu tuh core valuesnya apa sih? Aku tuh core valuesnya, aku agak lupa ya, waktu itu ada listnya sebenarnya, cuman kayaknya kejujuran tuh yang pertama nih, salah satunya tuh kejujuran, tanggung jawab. Responsibility is a big deal for me. Dan religion ya, maksudnya my faith itu cukup rooted sih di aku gitu. Aku mau diapain juga nih gitu orangnya, balik lagi ke situ. Balik lagi, emang udah ada moral compass yang aku pegang gitu. Jadi mau dilempar kemanapun, I think I'm gonna be okay because I know myself that well gitu. Dan core values itu yang aku pegang gitu, tanggung jawab dan kejujuran itu. Aku tuh nggak bisa berpura-pura memang orangnya gitu. Kalau aku mencoba pun compromising, di dalam aku tuh bergejolak tuh kenceng banget. Bahkan aku sempat kayak ngobrol sama beberapa orang kan yang very spiritual gitu. Aku nanya, kenapa ya gue suka kayak gitu. Kayak if it's not aligned with me gitu, kenapa sih gue harus kayak I have to get out gitu, kayak sekarang juga. Padahal kan gue bisa, oh santai gitu. Aku nanya gitu kan. Terus kayak ada beberapa yang ya nggak bisa Nes, karena emang
DNA lu begini gitu dari lahir kan gitu. Bahkan ada yang sampai ngomongin my past life gitu-gitu. Terus ya udah akhirnya dari situ aku juga paham kalau oke, there are some things yang aku nggak bisa compromise gitu. Salah satunya ya itu semua ya, dan aku nggak akan trade si core values ini untuk apapun, especially kayak fame and wealth. No gitu. Aku mau ditawarin apapun, kalau aku harus menyangkal nggak akan aku lakukan gitu. Jadi I guess. Jadi bukan buzzer ya? Ada yang menuduh itu sih. Ya itu sih. Kayaknya politik is just not for me ya. Karena aku bisa habis di sana. Gitu. Jadi ya udah, maksudnya aku menerima itu adalah my strength and also my weakness ya. Untuk tidak bisa berkompromi untuk hal itu. Oke. Kan kenapa gue bisa bercanda kayak gini, karena gue juga ngeliat thread lo, tulisan-tulisan lo juga gitu. Dan ada satu yang cukup menarik, lo cukup vokal perihal gini. Kalau cowok yang deketin gue, kalau yang reply cowok nggak gue ladenin atau kayak gue anggap ya biasa aja gitu, atau gimana ngomong ke cowok-cowok bahwa ntar dulu bro, atau bener gak impresi gue yang lo maksud kayak gitu? Gini, sebenarnya. Jadi apa sih yang lagi lo laluin? Satu itu dulu. Gitu apa yang lagi lo laluin? Dua, what happened to them yang bikin lo kayak gitu? I don't know what happened to them. I guess they're just nggak apa yang mereka lakukan ke lo gitu. Yang bikin lo kayak. Okay, I guess ini bukan cuman gue ya. Okay. Semua single women out there, perhaps they're experiencing what I experience. Okay. Gini. Ketika gue ngepost sesuatu gitu ya, karena gue suka gue di situ, gue merasa gue cakep, gue merasa gue hot. Oke. Oh, posting foto. Misalnya posting apapun lah gitu ya. Itu bukan katalog men gitu. Bukan berarti lo boleh nge-DM gue terus ngajak ini yang itu ya gitu. Kayak of course iya, itu adalah resiko gitu ya. Aku mencoba banget kok menerima ini semua. Cuman kadang kayak oh my god please dong gitu. Dan take a look at yourself. What do you have to offer gitu kan. Sebenarnya kan itu kan. Jadi kayak lagi jengkel aja gitu. Karena kayak gitu, gue tuh cantik buat diri gue loh, bukan buat lo. Paham gak sih? Dan kenapa gue ngepost sih, karena gue suka gitu, I like me gitu. Dan menurut aku soalnya kenapa sih aku emphasizing di I like me, karena I used to hate myself gitu. I used to feel kayak udah aku dieting terus gitu dulu. Karena aku meminta validasi dulu kan dari satu orang gitu, dan dia jarang memberikan validasi itu gitu. Jadi aku tuh I used to hate myself gitu. Aku tuh dulu suka ngerasa kok gue kurang kurus ya, kok gue kurang ini ya, kok gue kurang itu ya gitu kan. Tapi kan the past 3 or 4 years ini aku tuh bener-bener rely validasi ke diri aku sendiri. Jadi sekarang aku kayak cakep gitu loh. Cakep gue di sini, dan aku sangat mengerahkan itu untuk semua perempuan merasa seperti itu gitu. You have to feel beautiful, you have to feel pretty, you have to feel hot, you have to feel sexy gitu. You deserve to feel that way. Dan that's not an invitation. Paham kan? That's not an invitation gitu. Gue nggak pernah bilang call me. Aku nggak pernah ngomong gitu loh gitu. What makes these people think that it's an invitation gitu kan? Itu aja. Cuman ya again aku tahu laki-laki itu hunters, mencoba. Iya. Cuman karena aku enak. Jadi mohon maaf kali kalau kadang-kadang ngedumel ya kan. Cuman I'm trying my best kayak enggak. Karena temen aku pernah ngomong, Nes, lo tuh sebenarnya sendirian agak-agak takut ya gue gitu. Kenapa? Karena vibe yang lo kasih ke laki itu, lo tuh nyaman banget sendiri. Lah emang salah gitu kan? Emang salah. Ya laki tuh takut approach lo. Dan so be it, berarti mereka kualitasnya menurut aku kayak ya udah nggak apa-apa. That's the objective untuk ngefilter kan. Nah, menurut aku itu. Tapi tapi temen aku bilang, ya iya, tapi approachable jadinya, dikit lah gitu ya. Iya, lo bikin diri lo lebih nyaman lah untuk di approach orang. Iya, tapi kan aku jadi begini ya, cranky sendiri. Kenapa sih? Masa terus yang kayak gini? Berarti cowoknya kurang punya strategi yang pas untuk menaklukkan. Enggak, gue rasa mau strategi apapun kalau maksudnya lawannya yang di hunt juga lagi nggak open, percuma. Iya. Yeah, I guess it depends who you are. Gini, maksud gue, ya you don't message random girls
On I message Instagram. random girl dulu. Maksudnya kayak cowok emang ya Oh ya? iya ini aja apa? Karena lempar jalan. Menurut aku if you're someone, kita udah pernah ketemu di event, kita follow-followan dan oke. Gitu. Maksudnya lo silakan. Ini mau bener totally stranger. Iya, ini Iya, kan iya. karena banyak banget yang followers aku nggak tahu siapa, terus kayak message aja gitu Iya, kayak, iya, iya. what makes you think you can approach me? Gitu loh. Iya, iya, paham. Iya, of course DM keluar gitu. Tapi kan itu kan buat orang yang mau hire aku. Iya, iya. Berarti memang salah satu challenge dating saat ini adalah udah nggak bisa nge-approach Randomly. random di DM. Lo harus ketemu by offline, gain connection secara offline dan Iya. organik. Tergantung sih. Oke. Kalau menurut gue tergantung ya. Maksud gue mungkin ada yang open. I'm not speaking for everyone ya. Iya, karena iya. kalau buat gue enggak gitu loh. Iya. Of course. Karena aku bilangnya sekarang aku hopeful romantic because I'm a romantic kind of girl. Jadi kalau emang kita mau membuat sebuah kisah ada meet cute-nya dong gitu. Kita bisa ketemu dulu dong Iya. di event atau di mana gitu. Tapi aku nggak melihat aja gitu tiba-tiba randomly ada di pop up di DM terus kayak oke, I think I'm gonna reply to this guy. No, I never reply to strangers. Oke. Kecuali Mbak rate card MC-nya berapa? Nah, Oke, itu. baik. Oke. Oke, nggak mungkin kan yang DM tuh nonton terus biar Iya, iya, besok-besok nggak nge-DM lagi. Iya. Perlu diklip gak nih nanti? Boleh kalau mau ketemu saya tanyanya MC rate card. Iya bener. Oh iya dijadiin strategi. Acara apa? Ulang tahun saya sendiri. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke. Asal Ya, ya, ada iya, info ada boleh, ya, boleh. Usaha dong ya Usaha, kan. effort. Harus tahu apa yang di jalur mana yang kita open. Bener sih. Harus tahu jalur mana yang open, terus maksimalin jalur itu sih, bener. Betul. Ini kalau boleh sorry aku jadi ke-trigger dan pengen ikut jump into this conversations gitu ya. FYI, kenapa tadi aku bisa bilang kayak ya tergantung gimana cara masuknya dan lain-lain. Karena aku ingat cara kamu untuk approach aku di Tinder back then 2018. Iya. Dia tuh pick up line ke aku adalah hey Libra bitch. I know. Karena gue Libra dan gue bitch. Dan dia You don't nulis. have to defend yourself. oke. Not yet. Don't worry. Let her internalize this first. Kasih hook dulu. Iya, Rage baiting dulu. Oke. Yeah. So I get that expression, tapi kalau aku tarik data ini ya, experience ini dari Helicopter View, setelah 2 tahun lebih main dating apps dan semua cuma manggil hai manis apa segala macam, and then someone berani-beraninya gitu kan, he has the guts to connect with me like hey Libra bitch. I was like interesting, you know. At that moment aku juga lagi berproses untuk kayak understanding people, what they do and everything, right? Jadi pas dia ngomong kayak gitu tuh kayak actually I don't feel hurt or anything. I was like, this guy has a ball, you know. Kayak akhirnya gue open my door in order for like gue pengen tahu gitu. Oke. Dan dari situ akhirnya kita ngobrol sampai Subuh. enggak belum. Oh iya. Kita ngobrol sampai Jam 10 jam 10 malam. malam. Jadi aku tuh connect sama dia tuh jam 8 apa jam 9. Jam 10 gue di unmatch di Tinder. What? Terus abis itu baru tiba-tiba jam 11 jam 12 malam kita connect di WhatsApp. Karena jadi konteks dia di tengah-tengah Tinder tuh udah ngasih nomor WhatsApp, tapi gue nggak confirm kalau gue udah WhatsApp dia. Ternyata dia airplane mode main Tinder, udah selesai main Jadi gue main Tinder. Tinder di laptop. Nawaitu Soma Godin deh, pokoknya niat banget. Terus handphone gue airplane. Jadi pas gue kasih nomor WhatsApp, dia nggak balas, ya udah gue terusin di Tinder gitu. Gue nggak ngeliat, padahal dia udah ngechat. Gitu, sampai akhirnya baru jam 12 malam kita connect, and then kita main konfronan tuh dari awal. Dan dari situ kayak kayak gue nanya gitu kan, it's interesting, kenapa lo manggil gue hey Libra bitch? Tapi what I realize di dalam bio aku memang nulis Libra gitu. You're both Libra. Iya. Both wow. Libra. Jadi aku nulis kayak Libra, sapiosexual, pluviophile, whatever ini. Ya waktu itu kan kayak I wanna showcase what I
what I want to talk about, what I'm interested in. Dan cuma dia yang akhirnya bisa nge-connectin itunya dengan hey Libra bitch, was like interesting, right gitu. Dan abis itu dia unmatch gue rupanya. Terus aku tanyain nggak bisa, kenapa lo tadi unmatch gue? Terus dia bilang apa kata sayang? Kenapa kamu ngetes takdir? Karena saat itu connect banget, terlalu connect, too good to be true. Jadi gue nggak pernah, ya mungkin gue sering nge-confront cewek-cewek biar kayak cuman stimulating conversation sebenarnya, tapi yang ngomong sampai Libra bitch dia doang, karena kayak gue ngerasa kayak oh ini tipikal city bitch, sorry ya, maksudnya ini kan zaman dulu, ini tipikal city bitch. Tahu gak cewek-cewek yang di Starbucks laptopan terus gitu-gitu kayak pluviophile terus banyak emoticon, oke. She's a bitch, I'm a bitch, so Libra bitch gitu. High return aja gitu, high stimulating conversation, karena gue juga ngelihat bahwa dia bisa handle this pick up line. I see. Bukan sembarangan cewek-cewek gue, bitch, nggak kayak gitu. Terus kok connect banget. Wah, too good to be true. Gue mau ngetes takdir ya. Kalau emang gue jodoh sama dia, gue bakal ketemu lagi. Karena gue udah hopeless, WhatsApp gue nggak dibales. Nggak digubris. Jadi kayak gue unmatch deh, lihat aja gitu. Terus gue udah chatting sama yang lain lagi. Jam 11 selesai main Tinder, gue airplane mode gue offin, dia ngechat. I see. Terus dari situ ya udah berantemnya kita terusin. Kita berantem, jadi argumen sapioseksual kan gitu. Dia nulis sapioseksual. Emang kecerdasan menurut lo harus di that's not arguing, that's flirting. Oh gitu ya? Iya. Gitu. Saat itu kita arguing. Flirtingnya arguing. Iya. Tapi that's flirting. Nah, akhirnya itu yang aku ngerasa that's my meet cute gitu loh. Paham gak sih? Kayak makanya aku jadi inget, even though maybe it's not offline, it can be something online. Asal lu tahu gitu loh jalurnya yang tepat dan bagaimana kalau udah sefrekuensi lo lebih mudah untuk connect. Betul. Gitu kan. Sekali lagi intuisi bermain di situ ya. Nggak mungkin aku kayak hehehe gitu random guy gitu. It's just not me. Oke. Kita kembali ke agak-agak spiritual dikit coba ya. Coba di buku kan ada tuh atau kayak mediamu kan namanya online platform ya, online gitu ya. Online. Coba dong definisikan light versinya Syahnas tuh apa sih maksudnya light itu? I talk about light almost all the time. Definisi light buat aku. Satu hal kenapa aku kayak sangat sering emphasizing on this light, this metaphorical light. Karena buat aku light itu baru kelihatan ketika aku udah face the darkness gitu. Karena light itu akan sangat terang kalau kita lihat di dalam gelap gitu. Jadi lucunya aku merasa dulu I never see that light gitu. I never see that hope, that freedom, that creative side of me, that strength. Ketika aku belum melewati si gelap di dalam diri aku gitu. Dan ya message itu yang terus menerus kayaknya aku sangat pahami sampai sekarang gitu, dimana ya in order for you to figure out that light gitu, to see that light, you have to go through this darkness yang emang gak nyaman untuk lo jalanin gitu. Ada satu myth tentang Persephone, if I'm not mistaken ya, it's Psyche, sorry. Psyche kan jatuh cinta sama Eros. Jadi Eros itu datang ke dia setiap malam hari. Dia jatuh cinta sama Eros. Padahal Eros ini disuruh membunuh si Psyche karena Psyche itu cantik banget dan dia dia mortal. Tapi dia disuruh dibunuh karena Aphrodite, ibu dari Eros, itu sangat iri terhadap kecantikan Psyche. Insecure. Okay. Jadi Eros disuruh bunuh, tapi Eros malah jatuh cinta sama Psyche kan. Dan setiap malam Eros datang ke Psyche untuk bersama dia, untuk making love dengan dia. Tapi ada satu hal yang nggak boleh dilakukan Psyche adalah melihat Eros. Oh gitu. Jadi dia nggak boleh nengok, dia nggak boleh nyalain lampu. Karena kalau enggak Eros kelihatan.
yang ada di kepala dia, yang ada di kepala Saiki kan, Eros ini pasti jelek banget gitu. Eros ini pasti monster, hideous monster gitu. And then one night dia nyalain obor gitu. Akhirnya dia lihat Eros. Dan Eros itu luar biasa tampan. Luar biasa tampan sampai dia kayak wow gitu, kayak gue pikir selama ini yang making love ke gue tuh beast gitu kan. Tapi Erosnya kabur kan, karena memang dia nggak boleh ngeliat Saiki dan dia sebenarnya nggak boleh jatuh cinta sama Saiki kan, karena dia harusnya membunuh gitu. Dan akhirnya Saiki harus kehilangan cinta sejati dia. Habis itu Saiki tuh ternyata harus melewati ada 3 trials yang harus dia lewatin untuk dia bisa mendapatkan ada harapan untuk ketemu Eros lagi dan mendapatkan immortality gitu. Jadi aku lupa trialnya apa aja, tapi itu tuh banyak banget dan salah satunya terakhir itu dia harus turun ke bawah, harus ke underground, harus ketemu sama Persephone, istri dari Hades, istri dari I forgot the. Kalau nggak salah Hades. Hades ya, ya, Hades. istri dari Hades Underground. ada di bawah kan. Ya udah, akhirnya dia lewatin itu semua, and then she went through everything yang akhirnya dia find that light gitu. Akhirnya dia bertemu lagi juga sama Eros dan akhirnya dia diberikan immortality kan. Lewat si myth ini sebenarnya memang perempuan itu melewati banyak banget hal, tapi dia nggak akan bisa ngelewatin menjadi her whole being kalau dia nggak pernah ngelewatin si all those death gitu, all those trials yang bikin dia harus kehilangan arah dan kehilangan semuanya gitu. Jadi aku sangat percaya itu sih, that light akhirnya keluar ketika aku udah berani membunuh diri aku yang kemarin nih, melihat dia mati-matian gitu ya, habis. Dan Ines yang dulu tuh udah gak ada gitu. Ines yang dulu tuh memang sudah kelar gitu. Dan akhirnya aku bisa menerima diri aku seutuhnya setelah aku udah tahu, oh yang kemarin tuh emang harus gue lewatin separah itu gitu, seberantakan itu, sehancur itu, yang akhirnya bikin aku ketemu ke oke, akhirnya now I know what to do gitu. I don't know exactly what to do, cuman I know that I accept myself at this stage gitu. Gitu sih. Kalau dianalogikan tuh kayak light gitu ya, light and shadow, light and darkness kan itu kayak sebenarnya ya sama aja gitu. Betul. Ya kan, kayak koin lah gitu, 2 sisi koin. Nah, dan kadang-kadang si shadownya ini tuh orang nggak mau nerima sepaket. Kayak lo mau hujan tapi lo nggak mau lumpur gitu lah, lo mau light tapi lo nggak mau shadow. Nah, kenapa sih orang kayak agak rupanya darkness gue kayak gini ya. Reluctant, iya. Lo sempat kayak gitu gak? No. Mungkin gue bisa dibilang I like pain. I befriended pain to that extent ya. I feel I can endure pain banget orangnya. Dan jujur ketika aku masuk proses itu kemarin, ketika aku menyadari kalau this is not the life that I want to live gitu. I have to find out apa yang ada di dalam diri gue yang belum pernah gue temuin sebelumnya. I go deep gitu kan. Oke, free falling nih gitu. It was tough. It was weird. It was wow banget ya. But I never deny that pain, that darkness. Aku nggak pernah deny karena pas pertama aku ngomong sama beberapa orang yang nge-guide aku lewat perjalanan ini, kalau gua ngerasa berantakan, mereka bilang, terapis aku salah satu ngomong gini, akan ada waktunya Nes, lo nggak pengen datang, akan ada waktunya lo ogah-ogahan sama gua. Perlu datang rajin. Tapi mungkin my Virgo side nih, aku Virgo-nya tuh triple di dalam chart aku. Aku sangat
suka plan dan struktur kan. Kalau emang gue mau, gue commit, gue akan terus datang. Gue bilang oke, let's see gitu, because I really want to commit to this gitu, and this journey, let's see gitu. Emang ada saat aku ngerasa aku nggak tahu gitu mau ngapain, dan of course the pain is excruciating at that time, but at the end of the day, I guess the antidote is the pain. Kalau kita tidak ngelewatin si sakitnya, kita nggak akan sembuh, karena antidotnya ada di that pain gitu kan. Banyak orang yang nggak mau face itu karena it's painful, it's not nice, it's uncomfortable gitu. Untuk dikasih tahu orang lo tuh gini, lo tuh gitu, lo tuh ditinggalin karena begini, lo kan harus tahu pattern itu, lo harus terima gitu. Oh iya gitu, kenapa dulu I brought this upon me, because it was me in the first place. It was me yang bikin ini semua terjadi. Dan it was uncomfortable, sangat gitu. I went through a lot of episodes. Dan semuanya harus aku jalanin sendiri. Kenapa gue milih sendiri? Karena gue mau menyadari untuk menjalani ini semuanya dalam proses sangat sadar. Kalau gue masih ada yang di samping gue nih, gue takut gue tidak menjalani semuanya dengan sadar gitu kan, dengan benar-benar penuh sadar gitu. So yeah, I guess itu sih, shadow side itu nggak mudah untuk diterima gitu. Aku yang dulu denial dan lain-lain kan itu semua harus kita terima ya. Gue yang mungkin dulu merasa I don't know, ada pelecehan-pelecehan kecil yang gue gak sadari misalnya gitu kan. Ada perkataan-perkataan yang menyakitkan dari dulu yang gue gak pernah tahu kalau itu menyakitkan. I thought it was normal gitu kan. Ya hal-hal seperti itu gitu yang akhirnya aku sadar kalau oh ya gitu. This is why gitu orang banyak yang ngedeny. Orang banyak yang mikir oke, gue bypass aja. I just pretend that I'm healed. But that's not the way it works gitu kan. You just need to accept kalau no, perhaps I'm not healed yet. Perhaps I will never be healed. Me at this point I will say that kayak I don't know when will I be healed gitu, karena I guess this process is a lifetime journey gitu kan ya. Aku nggak pernah akan ngerasa aku 100% healed. Today I'm okay. I want to say that. Today I'm okay, I'm stable gitu. Are you healed? I don't know. Could be. Nggak tahu gitu. Tapi kan yang kita hindari adalah erupsi-erupsi itu gitu. Kita hindari itu. Kita mau menjadi orang yang stabil. Kita mau menjadi orang yang bisa providing that warmth gitu kan. Terutama ke anak aku gitu. Aku nggak mau ngeliat dia ngeliat aku misalnya lagi nggak stabil dan lain-lain gitu. Cuman ya kalau ditanya nggak nyamannya sih, of course nggak nyaman. Dan itu kadang aku ada kok hari-hari dimana aku ngerasa nggak, mendingan gue nggak keluar karena I'm not okay today. Gitu. Iya. Lu punya option gak sih waktu itu? For what? To bypass my loneliness? Of course. Iya. Nggak, kadang gue mikir kayak orang nggak bisa dibilang komplit, tapi maksudnya nggak mau malas lewat jalan ini gitu, karena mungkin gue punya option yang ini ya, gitu. Akhirnya milih option yang lebih nyaman gitu. Tapi kadang-kadang kita terjun, kadang-kadang kita didorong kan. Saat itu lo terjun apa didorong? Terjun. I like pain kan tadi. Oke. I like pain. Iya, dibilang punya pilihan, punya instant gratification itu ada terus. Ada banget gitu ya. Bahkan kalau ngomongin loneliness, ada banyak yang mau menemani. Ada banyak yang, kamu yakin kamu mau sendiri hari ini? Saya mau sendiri hari ini. Kalau Anda yang mau menemani, enggak, saya pilih sendiri gitu kan. Ya, I mean, itu semua ada gitu. Ya of course lah, aku pernah keluar yang bertemu orang dan orangnya juga menawarkan gitu, dan lain sebagainya lah gitu. I mean, dengan opsi itu semua ternyata, aku kayak agak kelilipan. Aman. Butuh tisu nggak? Nggak, it's okay. Cuman ya waktu itu maksud aku gini, jika aku mencari koneksi yang surface level, banyak banget.
but do I want that? Gitu. Pertanyaannya kan itu. Aku sudah melepaskan satu relationship yang menurut aku dalam sekali gitu, yang mengubah aku. Masa iya gue ganti sama surface level shallow relationship, shallow connections, cuman semalam 2 malam gitu. I don't want that gitu. Mungkin ada yang bisa gitu, but for me I don't think. Aku sangat merasa soalnya manusia itu kompleks ya gitu. Jadi aku nggak bisa juga mikir oke, gue hari ini mau sama cowok ini, besok gue mau cowok yang itu. I don't think that way. Aku melihat seseorang tuh dia lengkap dengan semuanya gitu. Dia memiliki energi, dia memiliki upbringing, dia mempunyai orang tua, dia mempunyai cerita dia sendiri gitu. Jadi aku juga nggak bisa tidak menghargai itu di seseorang gitu. So no, for me surface level connection it's just enggak sih. Nggak ada trigger. Ada. Ayo. Oke. Ngecek dulu, cek dulu kan. Oke. Boundaries. It's a very interesting topic. Karena kalau tadi kita ngomongin authentic self, at the same time kita mau berconnect dengan orang lain, tapi tentu ada poin-poin di mana let's say kita berada di sebuah lingkungan yang kita nggak bisa pilih. Dan mau gak mau kita perlu nge-manage relationship kita sama dia dong. And one of the ways to do it adalah dengan misalnya setting boundaries. Ya pengennya sih nge-cut langsung ya orang itu, and then detach, like I don't wanna see you again. Tapi kan namanya hidup kan lucu ya. Kadang-kadang kan tetap aja ada orang-orang yang kita nggak bisa lepas. So mau nggak mau we have to deal with them, and setting boundaries is also becoming another life lesson gitu kan. Another struggle, another pain yang memang harus kita jalanin untuk being our authentic self. Aku malah penasarannya adalah talking about boundaries. What is your definition of boundaries? Like how do you build boundaries? What kind of person? Tadi mungkin kamu udah sempat mention soal value dan lain-lain gitu kan. Tapi kayak in this specific context, menurutku adalah what if you are in a circle or you have an environment yang emang kamu nggak pernah benar-benar bisa lepas. Let's say misalnya family or work, which is gives you stability. Sehingga kamu mau gak mau adalah you have to manage it by setting boundaries. How do you do that? Boleh saya jawab dengan bahasa Spanyol? Nggak mungkin. Nyanyi nanti abis ini nyanyi. Apa ya? Call me crazy, but I don't feel kayak I have to work on the guts untuk ngasih tahu orang boundaries aku. My boundaries are firm. Very firm. Kayaknya orang selalu tahu deh gitu. Aku jelas kalau soal pekerjaan seperti apa, boundary soal pekerjaan nggak pernah bermasalah gitu, karena aku tahu caranya untuk menarik diri. Yang sulit boundaries aku buat writing, itu agak sulit karena aku bekerja sendiri kan. Kadang-kadang kalau lagi tiba-tiba malam-malam tuh jam 3 pagi tiba-tiba keluar, gue beneran gue jabanin gitu ada di depan laptop dan lain-lain. Itu aku belum bisa jaga tuh. Karena kadang ya when you're in the flow gitu. Cuma kalau bekerja sama orang baik-baik aja. Kalau berteman jujur agak sulit karena aku kalau sayang sama orang sayang banget. Sayangnya tuh sampai gue apapun nih gue kasih gitu. Even my time gitu. Even kalau gue harus kayak sekarang juga berangkat, I would do it gitu. If I love you that much gitu. Itu yang sulit. That's why belakangan I learned the hard way. Ketika aku berani mati-matian buat seseorang dan orangnya juga teman aku biasa aja sama aku gitu. Then I know kayak okay, mirroring aja ya gitu. Kalau kamu tidak begitu ya udah aku juga sekarang nggak begitu gitu kan. I learned the hard way. But to be honest, one thing that is very challenging is actually co-parenting. Co-parenting whoosh, keren kalau bisa dengan baik gitu. Dan I think we're a lot better now. Ketika udah lewatin banyak hal, boundaries itu sulit. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa dulu kan bersama. 18 years I was with the person kan. I was with my ex gitu. We've been together for 18 years. Of course it's hard gitu. Karena
akhirnya kita tidak lagi pasangan suami istri, tapi kita bapak dan ibunya anak kita gitu kan. Itu sulit gitu, dan untuk mengkomunikasikan itu awalnya challenging banget gitu, karena ada feelings di situ, ada regret, ada nostalgia, semua ada di situ gitu. Ya itu ke while untuk benar-benar kita bisa melewati dan menjalani semuanya dengan baik-baik saja gitu. Dan now I think we're doing our best dan semuanya berjalan dengan baik gitu. I respect him so much. He's a great dad gitu, dan itu sih yang menjadi pegangan aku gitu. Dan aku sekarang juga merasa aku yang paling sulit kemarin tuh memang komunikasikan boundaries aku ke my ex gitu, buat aku, karena he was a big part of my life gitu kan. Jadi waktu aku harus ngomong ini dan itu tuh kayak ada aja gitu rasa, aduh nggak tega, aduh nggak enak, aduh tapi kan aku gitu loh, itunya tuh banyak gitu. Dan itu juga dibantu sama terapis aku untuk bilang, untuk ngasih tahu aku kalau Nes, sekarang tuh udah begini loh keadaannya gitu. Kalau lo terus-terusan bilang nggak apa-apa demi anak lo ninggalin diri lo lagi gitu. Di situ aku baru sadar, okay, I have to set this firm boundaries dengan my ex gitu. Yang aku tadinya mau sangat damai justru malah destruktif gitu kan. Akhirnya ke aku sendiri kalau aku mencoba untuk be okay with something that I'm not gitu kan. Ya udah, akhirnya aku mencoba untuk ngasih tahu kayak kalau kamu begini aku tidak nyaman karena kita udah tidak begitu lagi gitu. Dan hal seperti itu kan nggak enak untuk diomongin, but I have to do it gitu kan sekarang. Jadi ya itu sih yang paling, menurut aku paling challenging ketika aku ngomongin boundaries ya. Kalau untuk pekerjaan dan lain-lain, piece of cake. Karena involve emotions dan tadi nostalgia and everything. Banget. In fact lo agak struggle pasang boundaries even with your ex. Ya itu kayak indikasi di saat kalian bersama juga susah. Betul. Karena gue bisa ngomong apa aja ke dia sih. Betul. Ya kan? Itu betul. Okay. Itu betul. Karena gue terbiasa kan, condition kan dulu gitu. And I think to certain extent I want to protect his feelings. Karena I know very well kayak he's fragile gitu, kayak aku masih ada rasa tanggung jawab untuk menjaga perasaan dia. Meanwhile harusnya kan enggak gitu kan, harusnya kan your feelings dulu nih Nes yang lo pikirin gitu. Nah itu aku tuh masih ada nggak enakannya, masih kayak ngerasa tapi kan kesian dia. Padahal yang harusnya kesian itu gue ke diri gue sendiri gitu. Jadi itu sih yang akhirnya aku shift, harus he's no longer my spouse gitu, he's no longer my husband. Lo harus kayak bisa memposisikan itu juga dan mengkomunikasikan, meskipun dia merasa sedih atau merasa sakit, but that's not your responsibility gitu. Terapis aku ngasih tahu aku itu, perasaan dia gitu, that's not your responsibility gitu. Ketemu kryptonite Be. Ketemu kryptonite. Iya, aku selalu merasa jadi gini. Mungkin I think I can be honest here. Aku tuh dibesarkan oleh ibu yang narcissist. My mom is a narcissist. Jadi beban emosional dan beban mood dia itu dilimpahkan ke aku dari kecil. Jadi aku tuh responsible buat keadaan, mood dia, bikin dia happy. It was all on me gitu, and my sisters. Jadi kami tuh terbiasa untuk meninggalkan perasaan kami gitu. Jadi perasaan kami itu nanti aja deh, perasaan mereka dulu, dia dulu gitu. Dan that's what I did di dalam relationship aku gitu. Dan terseok-seok jelas gitu. Relationship ketika tidak dua-duanya didengarkan ya of course berantakan gitu. Tapi akhirnya ketemu dari terapis aku yang bilang, lo tuh sebenarnya berada di relationship ini karena you were looking for validations from your mom. Make sense. You were looking for her in him. Gitu. Jadi pas aku sadari itu,
iya lagi gitu, sama persis bintangnya zodiaknya sama semuanya, kayak oh my god he is my mom. Kayak baru tahu kayak oh iya ya gitu. Jadi aku tuh dulu ngerasa semua beban untuk menjaga perasaan dia tuh di aku gitu. Jadi kalau aku mau pergi ke suatu tempat gitu, aku harus make sure kalau tempat itu nyaman untuk dia. Dia bisa ngomong sama siapa di situ aku pikirin. Dia bisa duduk sama dia bisa duduk di mana, dia bisa mesen apa, itu aku pikirin semuanya. Karena dulu itu yang aku pikirkan untuk mama aku selalu sampai sekarang ya, mamaku masih ada dan sampai sekarang masih begitu keadaannya. Jadi dia center of the universe dulu. Of course setelah aku dewasa ya berubah ya keadaan gitu. Cuman ya upbringing aku begitu gitu. So I realized that pattern and I try to break that pattern gitu. Jadi sekarang udah perasaan lo ya perasaan lo. Kalau lo merasa tersakiti ya sorry gitu. Mukanya no regret mas, sorry bye gitu. That's not on me gitu kan. Yes. Tapi ya setelah aku menyadari itu it's liberating sih. It's very much liberating. Ya tipikal mama-mama. Boomers ya. Iya, mama-mama kayak aku sudah mengorbankan semuanya. Ya. Lu melakukan itu untuk diri lu sendiri by the way gitu. Betul. Bukan untuk anak lu sebenarnya. Betul. Mohon maaf ibu-ibu di sini kalau Iya bahkan aku pernah bikin konten ngomongin tentang hubungan orang tua sama anak ya. Dan itu kayak rame banget karena orang-orang ada yang mencerca aku juga gitu. Oh, aku ingat, aku ngomong tentang aku tuh waktu anak aku lahir aku tuh nggak ngerasa nyaman didoakan semoga dia menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Karena for me no. Dia nggak perlu ngikutin aku terus-terusan gitu. Ngapain berbakti sama gue kalau guanya aneh gitu misalnya kan. I don't know gitu. Cuman buat aku yang dia harus lakukan ya mencari diri dia dan menjadi apa yang diinginkan oleh semesta untuk dia gitu kan. paham. And if one day he still wants to include me in his life, that will be my greatest blessings gitu. Cuman aku tidak akan meminta itu terus-terusan gitu. Ya because my upbringing itu seperti itu. Like, I understand the feelings and I want to break the pattern Coba with myself. doa mama kamu sampai detik ini buat kamu apa? Iya, doa orang tua aku adalah semoga anakku berguna bagi nusa bangsa, negara dan agamanya. Amin. Ya, Berat ya, abis. tapi maksud aku putting in the right context of course gitu kan. Karena bukan tentang kita sebagai orang tua gitu kan. Dan aku sadari itu ketika aku memiliki anak gitu. Aku harus sadar betul if one day anak aku mau meninggalkan aku bisa ngomong apa. Kalau dia meninggalkannya nih, aku sempat ada yang nanya gitu kan. Terus kalau dia mau ninggalin lo gimana? If one day misalnya dia punya panggilan untuk menjadi seorang biksu, apa yang bisa aku omongin gitu? Of course kalau dia ninggalin aku buat misalnya dia jadi manusia tidak berguna, of course gue bisa, woi gitu, hajar bisa gitu kan. Cuman kan kalau dia mau kayak gitu, what can I say gitu kan? Aku kan nggak bisa bilang lo harus balik ke gue, cintai gue sebagai ibu lo gitu. I cannot kayak itu kan punya anak itu kan tidak guaranteed untuk bisa ngembaliin cinta itu ke kita. Yep. Gitu. Kalau ngomongin apa anak gitu ya, kita tuh masih kayak punya anak mau, tapi sekarang enggak gitu. Masih nyari perspektif sih. Oke, gitu. 4 tahun bersama. 5 tahun ya. Ini tahun kelima ya. Pendengan kelima. Dan bukan hanya bersama, tapi kan kita harus melihat environment. Betul. Siapa yang mempengaruhi kita, yang punya kira-kira ikut campur apa tidak, yang kayak gitu-gitu kan. Jadi, we really want to make the decision very intentional. Yeah. Dan kita, maksudnya kalau dating and relationship kita udah kebaca lah patternnya gitu kan, and that's why kita cukup confident dalam sharing hal ini semua gitu. Tapi kalau in terms of parenting kayak, it's a new field gitu, kayak berasa masih butuh different perspective, understanding different point of view, baik itu dari let's say yang orang tuanya masih utuh, yang sudah tidak utuh gitu kan, let's say the effect yang terjadi ke anak-anaknya dan lain-lain gitu kan. Nanti it's involving someone's life gitu, and life is too precious untuk nggak diapa-apain gitu. Bahkan sebenarnya kayak gue tahu we actually emotionally capable of handling kids,
Tapi kayak does the world Need another good enough ya? You know, something like that. Jadi makanya kayak oke, terlalu banyak dan perspektifnya terlalu luas, itu ntar jadi Yeah. another podcast Oke, lagi tuh. siap. overthinking ya. Lumayan. Iya sih. Tapi pengalaman ini buat aku ya, I mean, by all means aku sangat menghargai orang yang mau child free gitu ya. That's your decision to make. But I feel this experience is gila sih. Ini tuh life changing yang menurut aku kayak aku tidak pernah akan kembali lagi ke diri aku yang dulu gitu. Karena apa? Karena that person is already gone gitu. Yeah. Aku yang sudah menjadi ibu tuh kayak berbeda banget sama aku yang sebelumnya gitu. Dan thank goodness aku melakukan ini consciously. I have no regrets whatsoever gitu. Karena buat aku the feeling of being loved itu, being loved by your son is kayak menurut aku gila sih. It's the best feeling ever. It's aku nggak bisa gambarkan dengan kata-kata ya. Karena bener-bener gila ya, ada makhluk yang kecil yang kayak I love you so much gitu. Dan he's a tiny version of me gitu. Kayak nyolotnya juga sama gitu kan. Sekarang dia udah 7 tapi masih kayak ngomong sama diri aku karena banyak sekali yang apa ya, dia kan nyerap ya. Jadi kayak aku kalau ditanya kalau orang kayak masih bimbang, ya take your time gitu. Tapi I guess if I have to do it all over again, I would do it in a heartbeat pasti gitu. Karena emang gila sih. Bahkan ya pas prosesnya aja semuanya kehamilan dan lain-lain, itu tuh mengubah diri aku sangat amat sangat gitu. Apalagi untuk perempuan ya. Solid answer banget tuh. Kalau gue harus mengulangnya lagi, gue akan melakukan lagi. Itu In a udah heartbeat lagi. Iya, itu udah menggambarkan bahwa The feelings ya. Iya. And the assurance ya. Oke, terakhir kan kamu firm, maksudnya perihal boundaries, detachment dan teman-temannya itu kayaknya udah punya clarity yang cukup gitu ya. Boleh share gak some wisdom untuk teman-teman yang memang lagi susah atau di dalam in the darkness, atau mau detach something, atau mau set boundaries, pesan-pesan dan wisdom kamu buat audiensnya Sapiopat tuh. You need to find your core values. Itu satu hal yang penting untuk kamu ketahui, dan pegang itu jadi moral kompas. Karena kemanapun kamu pergi kayaknya akan tetap selalu aman dan kamu akan pulang gitu ke tempat yang benar, ke diri sendiri kalau sudah punya moral kompas itu. Dan if you feel like you're in the dark, just try to spend time alone. Buat aku sih menutup kuping, mata dan semua hal dari external validation itu bikin aku tahu betul apa yang aku mau, apa yang aku butuhkan, apa yang tubuh aku butuhkan. Gitu. Karena kadang tubuh juga memberikan sinyal gitu ya untuk oh ini kayaknya udah nggak bener, ini kita ada di relationship yang salah, kita ada di pekerjaan yang salah, itu semuanya keluar kan gitu. Try to spend time alone gitu karena di dunia serba digital ini tuh noisesnya banyak banget gitu. Dan atensi kita untuk diri sendiri aja kadang nggak kita miliki ya kan. Kita terlalu sering menghabiskan waktu untuk melihat hal yang nggak penting gitu di luar sana gitu. Dan ya itu ketika emang noisesnya ditutup, kita kembali ke diri kita sendiri, berdamai dengan diri kita, you'll be okay. It's gonna be tough, but you'll be okay. So, thank you so much Ines udah sharing perspektifnya. Thank you, di Ines. sini. Ya, share. Semoga teman-teman yang ada di sini juga bisa mendapatkan banyak hal. Jadi tuliskan 3-5 insight yang bisa kamu dapetin dari podcast kali ini untuk bisa ngedapetin 2 bukunya Ines. Boleh diulangi lagi tadi 2 bukunya apa? Finding the Light in Me sama The Captain of My Flight Back Home. Judulnya aja yang bahasa Inggris, dalamnya bahasa Indonesia. Tenang aja. Belajar dong bahasa Inggris. Oke, yowes kalau gitu terima kasih. Aku Anes dan Yaser. Kita pamit dulu, sampai ketemu di Sapiopat berikutnya. Bye-bye. Bye.